Tapi tahu nggak apa kata Ibu Angelin? Dia tuh kayak ngomong, ya kayak gitu emang aku ngedidik Angelin. What? Nggak habis pikir. Selamat malam pasukan ceritaku, terima kasih sudah klik video ini. Cerita kali ini kita akan membahas tentang kasus yang pernah viral pada tahun 2015. Seorang anak kecil yang manis dan juga cantik, tapi dia menjadi korban kekerasan orang dewasa. Siapakah kira-kira yang akan kita bahas kali ini? Simak aja ceritanya. Oke, kali ini kita akan membahas kisah seorang anak kecil yang bernama Angelin. Dia lahir pada tanggal 19 Mei 2007. Angelin merupakan putri dari seorang ibu bernama Hamidah dan seorang ayah bernama Ahmad Roshidi. Supaya aku enak nyebutnya, jadi aku cuma menyebutkan nama-namanya aja, seperti Hamidah dan juga Roshidi, Angelin, dan lain-lain ya. Oke? Nah, sebelum melahirkan Angelin, Hamidah dan juga Roshidi sudah mempunyai anak pertama yang dititipkan di keluarga mereka di Banyuwangi. Kenapa dititipkan di keluarga? Itu karena mereka terkendala ekonomi. Nah, ketika melahirkan Angelin, Hamidah ini tidak sanggup melunasi biaya untuk persalinannya di klinik. Saat sedang mengalami kesulitan ekonomi, ada nih seorang teman yang memperkenalkan Hamidah kepada seseorang yang bernama Margriet Christina Megawe, dan pada saat itu Margriet sendiri ditemani oleh suaminya bernama Douglas Scarborough. Siapakah Margriet ini? Margriet merupakan seorang ibu dua anak yang bernama Yvonne Caroline dan juga Christina Telly. Saat itu Margriet menawarkan untuk melunasi biaya sekaligus bermaksud untuk mengadopsi bayinya dengan perjanjian untuk adopsi tersebut. Untuk keperluan persalinan Hamidah ini sendiri, Margriet perlu mengeluarkan biaya sebesar 1,8 juta. Dengan rincian biaya persalinan yaitu sebesar 800.000 dan biaya perawatan Hamidah sebesar 1 juta. Aturan untuk adopsi dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa Margriet akan menjadikan Angelin ini sebagai ahli waris di kemudian hari. Sementara keluarga Hamidah, ibu kandung Angelin sendiri, harus melepaskan semua hak waris terhadap anak tersebut. Ada disebutkan juga di dalam perjanjian tersebut, apabila Angelin meninggal, maka hak waris akan menjadi milik ahli waris yaitu Margriet sendiri. Disebutkan juga bahwa orang tua kandung Angelin ini baru bisa ketemu dengan Angelin ini pada saat berusia 18 tahun nanti. Dan juga mereka tuh nggak boleh ngasih tahu kalau mereka tuh orang tua kandungnya gitu loh. Nah, kemudian nih ya, setelah 3 hari lahirnya si Angelin nih, Angelin ini langsung dibawa sama Margriet dan nggak pernah ketemu lagi sama orang tua kandungnya. Saat Angelin dibawa untuk diadopsi, dia itu ternyata belum dikasih nama oleh orang tuanya. Nah, sesaat setelah Angelin ini diadopsi, ternyata Ibu Hamidah ini bekerja di luar negeri selama beberapa waktu. Sejak saat itu, Hamidah tuh nggak pernah dengar lagi tentang kabar dari ibu angkatnya Angelin ataupun anaknya yang udah diadopsi. Nah, singkat cerita, setelah Angelin ini dalam pengasuhan oleh orang tua angkatnya, Angelin diterima dan diperlakukan baik seperti anak sendiri oleh Margriet dan juga Douglas. Angelin tumbuh sebagai anak yang bisa berkomunikasi dengan baik, menggunakan bahasa Inggris dan juga anak yang ceria. Bahkan nih ya, ayah angkatnya aja itu kayak sayang banget sama si Angelin, dan juga dia tuh kan udah pensiun nih dari pekerjaannya. Jadi dia itu kayak banyak menghabiskan waktu gitu sama si Angelin. Tapi selang 2 tahun kemudian ternyata si Douglas, bapak angkatnya Angelin ini meninggal. Nah, dengan meninggalnya Douglas ini itu menyisakan luka dalam banget untuk Margriet. Margriet pun sangat terpukul atas kematian suaminya dan juga itu banyak mengubah tentang kehidupan si Margriet dan juga Angelin itu sendiri. Nah, sejak kematian suaminya, Margriet ini berubah menjadi sosok yang temperamen. Dan dalam pengasuhan Margriet sebagai orang tua tunggal, pada tahun-tahun terakhirnya diduga Angelin ini banyak mengalami kekerasan fisik maupun mental. Dan juga Angelin ini tinggal dan juga tidur di tempat yang tidak layak huni, yang mana dikelilingi oleh kandang-kandang ternak yang bau. Padahal bisa dibilang keluarga Angelin ini keluarga yang tergolong ekonominya tuh mampu gitu loh. Setiap hari Angelin tuh ternyata diberi tugas sama ibu angkatnya seperti mencuci baju, mengepel lantai, terus membersihkan rumah, serta memberi makan peliharaan-peliharaan ibu Margriet seperti ayam, kucing, anjing. Pokoknya dia tuh diperlakukan seperti layaknya pembantu gitu loh.
Dan juga kalau seandainya nih Angelin ini lupa ngelakuin tugas-tugasnya ini, dia itu akan diperlakukan kasar oleh ibu angkatnya sendiri. Nah, rutinitas Angelin ini sendiri biasa dia lakukan sebelum berangkat ke sekolah. Akibatnya, dia sering datang ke sekolah dalam keadaan baju yang lusuh, badan yang kotor dan juga bau. Sampai-sampai nih ya, teman-teman Angelin tuh kayak ngadu gitu sama gurunya dan gak kuat berdekatan sama Angelin. Dan itu membuat Angelin tidak bisa berkomunikasi baik dan juga dia dijauhi oleh teman-temannya. Kemudian guru Angelin di sekolah mulai menemukan kejanggalan di tubuh Angelin. Seperti tubuh yang kurus, baju yang lusuh, dan bau di badan Angelin. Setelah dicek oleh guru tersebut, guru ini lalu memandikan dan juga mencuci rambutnya karena ditemukan ada kotoran ayam ternyata di rambut Angelin. Setelah kejadian itu, gurunya ternyata tuh mendatangi rumah Angelin dan bertemu dengan Margaret. Dan guru tersebut menanyai mengenai keadaan Angelin. Tapi tahu nggak apa kata ibu Angelin? Dia tuh kayak ngomong, ya kayak gitu emang aku ngedidik Angelin. What? Nggak habis pikir. Aku nggak habis pikir ya kok ibu angkat kayak gitu ya. Padahal udah adopsi dari 0 bulan gitu loh. Setelah guru itu menemui Margaret, itu nggak ada ditemukan juga perubahan terhadap Angelin. Dia tetap dengan keadaan yang sama. Kotor, bau, lusuh. Dan juga nih ya, Angelin tuh pernah terlambat datang ke sekolah. Dan saat ditanya oleh gurunya, dia langsung menangis dan bilang kalau dia kesusahan memberi makan puluhan ekor ayam dan juga berjalan kaki yang jauh untuk ke sekolah. Kekerasan fisik terus-menerus dialami oleh Angelin sampai pada suatu hari, pada tanggal 15 Mei 2015, Angelin dinyatakan hilang. Hilangnya Angelin ini membuat orang bersimpati atas informasi yang sudah beredar. Nah, bagaimanakah kronologi untuk hilangnya Angelin? Simak baik-baik. Angelin sendiri dikabarkan hilang pada tanggal 16 Mei 2015 dan Angelin sendiri terakhir terlihat di depan rumah mereka. Orang terakhir yang melihatnya adalah Yvonne, kakaknya sendiri. Karena nggak kunjung pulang nih sampai sore, kedua kakak angkatnya, Yvonne dan juga Christina, mengumumkan hilangnya Angelin pada sebuah laman Facebook yang berjudul Find Angelin, Bali Missing Child. Setelah itu kakaknya melaporkan ke Polresta Denpasar bahwa Angelin telah hilang. Keesokan harinya berbagai media turut menginformasikan kehilangan Angelin ini dan tim kepolisian terus mencari Angelin dan juga mencari informasi-informasi mengenai hilangnya Angelin ini. Hari demi hari tim pencarian Angelin yang merupakan gabungan dari Polsek, Polresta Denpasar dan juga Polda Bali terus mencari keberadaan Angelin. Bahkan mereka itu mencari keberadaan Angelin ini sampai ke daerah Banyuwangi, Jawa Timur, tempat di mana orang tua kandung Angelin ini lahir. Polisi juga melakukan berbagai upaya seperti mengecek dan juga mengamati CCTV di sekitar lokasi, menganalisis telepon seluler orang tua angkat ataupun orang tua kandung Angelin, dan bahkan pihak polisi juga mengerahkan anjing pelacak untuk mengetahui perjalanan Angelin keluar rumah. Namun, anjing pelacak ini ternyata hanya berputar-putar di sekitar rumah. Kasus hilangnya Angelin ini sangat-sangat menarik perhatian publik. Sampai di tanggal 25 Mei 2015, tim KPAI atau Tim Komnas Perlindungan Anak Indonesia mendatangi Polresta Denpasar dan juga Polda Bali, serta melakukan kerjasama dalam menemukan Angelin. Di sana, Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, menyebutkan kondisi keluarga Angelin tidak baik dari sisi tempat tinggalnya hingga orang dewasa yang mengasuhnya. Diperoleh informasi, sikap temperamental Margaret ini menjadi salah satu pemicu atas hilangnya anak tersebut. Lalu, berdasarkan investigasi dengan orang terdekat, Angelin ini memang kerap kali mengalami penyiksaan atau kekerasan baik fisik maupun mental. Pada 1 Juni 2015, Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Denpasar mendatangi Polsek Denpasar Timur untuk mengetahui perkembangan pencarian Angelin tersebut. Kekhawatiran mereka ini, hilangnya Angelin ini bukan karena dia diculik atau melarikan diri, melainkan malah dibunuh. Hal ini dinyatakan oleh pendamping hukum dari Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Siti Sapura, dengan tidak mencurigai orang lain ataupun ibu angkatnya sendiri. Hal tersebut didasari dengan minimnya indikasi yang mereka temukan bahwa Angelin hilang di sekitar rumah atau diambil oleh seseorang. Sehingga mereka menduga Angelin
dihilangkan, dikubur, atau dibunuh. Dan juga nih ya, saat polisi melakukan pemeriksaan, tampak kejanggalan juga di Margriet yang sangat tidak kooperatif, dan juga terdapat ruangan di rumah Margriet yang tidak boleh dimasuki orang lain kecuali orang terdekatnya. Ditambah pula dengan informasi dari pembantu Margriet sendiri, yaitu Agus, yang pernah mengatakan 1 hari sebelum Angeline hilang, ternyata hidung Angeline ini berdarah karena dipukul oleh ibunya. Pada tanggal 5 dan 6 Juni 2015, Menteri Menpan RB Yudi Krisnandi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise secara terpisah pada tanggal 5 dan 6 Juni 2015 mendatangi kediaman Angeline di Bali. Namun sayang sekali kedatangan keduanya itu tidak disambut baik oleh Margriet. Malahan mereka tuh kayak dilarang masuk oleh satpam sewaan yang bertugas untuk menjaga rumah Angeline ini. Nah, selain lewat Facebook, ternyata pencarian Angeline juga dilakukan dengan menyebarkan pamflet. Ada ribuan pamflet yang disebarkan untuk pencarian Angeline ini. Pamflet ini sendiri disebarkan di sekitar kawasan Bali. Selain itu, pencarian Angeline juga dilakukan di sekolah Angeline, bahkan juga ke lokasi-lokasi lainnya. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya pada tanggal 10 Juni 2015, teka-teki hilangnya Angeline pun terjawab. Awalnya, petugas yang menemukan jenazah Angeline curiga dengan gundukan tanah yang tidak padat dan ditutupi oleh sampah di rumahnya. Akhirnya kecurigaannya pun terbukti. Secara tragis, petugas menemukan jenazah Angeline di kediamannya setelah mencium bau tak sedap dari bau busuk gundukan tanah yang tak jauh dari kandang ayam. Jenazah Angeline ini terkubur dengan kedalaman setengah meter, dan saat digali, jenazah Angeline sendiri dalam keadaan membusuk dan ditemukan dengan pakaian yang lengkap dan juga tangan yang memeluk boneka kesayangannya. Tubuhnya sendiri dililiti dengan sprei dan juga tali, dan ini merupakan pencarian kesekian kalinya oleh pihak kepolisian di rumah tersebut. Kemudian tidak lama setelah itu, jenazah pun segera diotopsi di instalasi forensik RSUP Sanglah, Denpasar, Bali. Disebutkan ternyata Angeline sendiri sudah meninggal sejak 3 minggu yang lalu, tepat di waktu yang sama saat dia menghilang. Pada tubuhnya banyak ditemukan luka memar di wajah, leher, dan juga anggota tubuh lainnya. Nah, setelah ditemukan jasad Angeline pada tanggal 10 Juni 2015, kepolisian Resor Kota Denpasar segera melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang. Yaitu siapa? Yaitu Margriet, Yvonne dan juga Christina, Agus, 2 penghuni indekos suami istri yaitu Rahmat Handono dan juga Susiani, dan juga petugas keamanan yaitu Satpam Dewa Ketutraka yang disewa secara khusus oleh Margriet untuk menjaga rumah itu setelah pemberitaan terkait Angeline tersebut. Polisi pun terus melakukan berbagai upaya pemeriksaan, sampai akhirnya polisi menetapkan tersangka, yaitu Agus. Agus sudah ditetapkan sebagai tersangka tunggal pembunuhan Angeline. Pihak polisi sendiri mengungkapkan bahwa Agus ini ternyata tuh sering mengancam Angeline. Bahkan nih, gak jarang juga Angeline ini kayak disundut rokok ataupun dipukul kepalanya. Ternyata Agus juga melakukan pemerkosaan terhadap Angeline. Tapi saat Agus ingin melakukan pemerkosaan, ternyata Angeline itu melawan. Maka dari itu, Agus menganiaya anak ini. Setelah Angeline gak berdaya, barulah si Agus ini melakukan pemerkosaan Angeline di lantai. Agus menguburkan jasad Angeline di belakang rumah majikannya pada pukul 20.00 WITA. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2015, Kepolisian Daerah Bali menetapkan ibu angkat Angeline, Margriet Megawe, sebagai tersangka dengan kasus dugaan penelantaran anak dan juga menempatkannya di tahanan Mapolda Bali. Berlanjut ke tanggal 28 Juni 2015, Margriet ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 3 alat bukti, yaitu pengakuan Agus, bukti-bukti kedokteran forensik RS Sanglah, dan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP oleh tim forensik Polresta Denpasar, Inavis atau Indonesian Automatic Fingerprint Identification System, Polda Bali,
dengan bantuan Inavis dari Mabes Polri. Dari bukti-bukti tersebut, Margriet diduga menjadi otak pembunuhan dan Agus hanya membantu menguburkan jasad Angeline saja. Namun, tim pengacara dari tersangka Margriet mempermasalahkan penetapan tersangka Margriet atas terkaitnya dengan pembunuhan Angeline dan mendaftarkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Juli 2015. Dan pada tanggal 6 Juli 2015, Polresta Denpasar menggelar rekonstruksi di tempat kejadian perkara di Jalan Sedap Malam yang dihadiri 2 tersangka. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2015, pra-peradilan yang diajukan oleh Margriet ternyata ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Hakim Tunggal Ahmad Petensili menilai bahwa pihak pemohon yaitu Margriet melalui kuasa hukumnya, Hotma Sitompul tidak bisa membuktikan dalil-dalil permasalahannya bahwa termohon atau Polda Bali dalam menetapkan tersangka Margriet tidak didasari dengan adanya alat bukti yang sah adalah argumentasi yang tidak beralasan. Kemudian pada tanggal 7 September 2015, berkas perkara tentang pembunuhan Angeline dinyatakan sudah lengkap atau P21 dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Denpasar bersama dengan 2 tersangkanya agar segera dilimpahkan ke pengadilan. Dalam berkas tersebut tertera sejumlah pasal yang disangkakan kepada Margriet, yaitu pasal pembunuhan berencana, pembunuhan, penganiayaan mengakibatkan korban meninggal, dan penelantaran anak. Sidang perdana kasus pembunuhan Angeline digelar pada tanggal 22 Oktober 2015. Pada sidang tersebut, jaksa menyebutkan bahwa Margriet menyuruh Agus untuk menguburkan jasad Angeline dengan iming-iming uang. Margriet pula menyuruh Agus untuk menyalakan rokok dan menyudutkannya ke tubuh Angeline. Dan hal tersebut sesuai dengan hasil visum RSUP Sanglah Denpasar. Dalam persidangan tersebut, jaksa mengungkapkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2015, Margriet memukul Angeline pada bagian wajah dengan tangan kosong yang mengakibatkan telinga dan juga hidungnya mengeluarkan darah. Pembunuhan Angeline kemudian direncanakan dengan maksud menghilangkan jejak. Atas perbuatannya, jaksa penuntut umum menuntut Agus dengan vonis 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dengan subsidi 6 bulan penjara pada Selasa 2 Februari 2016. Nah, gimana nih teman-teman? Aku tuh kayak speechless gitu loh, karena ini anak kecil berusia 8 tahun yang mana dia tuh belum bisa apa-apa, bahkan kerja untuk ngeberesin rumah aja. Mungkin ada sebagian anak udah mulai terbiasa untuk sekedar hanya satu kerjaan seperti menyapu rumah ataupun hanya sekedar memberi makan kucing. Tapi kalau untuk semua kerjaan itu, aku kayak ngerasa kasihan gitu loh. Yang harusnya kita perlu mengajarkan banyak hal, tapi dia sudah merasakan penderitaan yang ya sampai meninggal ya. Jadi pesan aku untuk para orang tua, calon orang tua, jangan mengikuti ego diri sendiri. Mulailah untuk mempersiapkan diri, semoga menjadi orang tua yang siap untuk memberikan yang terbaik. Dan juga apapun itu, kalau kamu merasa stres atau kamu merasa nggak sanggup atas kehidupanmu, segera cari pertolongan kepada orang terdekat. Bisa juga konselor, psikolog, dan juga psikiater juga bisa. Pasti akan terbantu ya teman-teman ya. Jangan lupa cari teman terdekat supaya dapat bercerita lebih. Semoga bebannya agak berkurang. Mungkin itu aja pesan dari aku. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan juga nyalain tombol loncengnya supaya kalian tetap dapat update video-video terbaru dari channel aku. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian semua. Ditunggu untuk cerita kalian. Buat yang mau kirim cerita-cerita menarik, boleh kirim di email di bawah. See you. Bye-bye.